Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Alif Rahman Hidayat. Saya Deviola Kurniawati. Nah, hari ini kami berdua akan menjelaskan rangkuman materi audio dan video bab 5, 6, 7, 8, dan 10. Bab 5, menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak perangkat video. Aplikasi proses editing. Proses editing adalah salah satu elemen penting dalam sinematografi dan tidak dapat dipisahkan dari dunia broadcasting. Namun apa sebenarnya video editing itu? Video editing adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar cut to cut atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Pada proses editing tidak hanya digabung-gabungkan begitu saja. Banyak variabel yang harus diketahui dalam proses editing. Misalnya kamera, angle, camera work, jenis shot, motivasi, informasi, komposisi, sound, dan continuity. Istilah-istilah tersebut merupakan tata bahasa syuting yang harus dipegang dan diketahui oleh seorang editor. Tata bahasa syuting, grammar of the edit. Yang pertama yaitu motivasi. Pada film gambar-gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan, dan sebagainya seringkali ditampilkan sebelum gambar utama atau subjek objek. Tujuan dimunculkannya gambar-gambar tersebut adalah sebagai pengiring dan penjelas. Selanjutnya, selain gambar, motivasi dapat juga dimunculkan dalam bentuk audio, misalnya suara telepon, air ketukan pintu, langkah kaki, dan sebagainya. Motivasi dapat juga berupa perpaduan gambar dan audio. Informasi. Pengertian informasi pada editing sebenarnya mengacu pada arti sebuah gambar. Gambar-gambar yang dipilih oleh seorang editor harus memberikan suatu maksud atau menginformasikan sesuatu. Yang ketiga yaitu komposisi. Salah satu aspek penting bagi editor adalah pemahaman tentang komposisi gambar yang bagus. Bagus di sini artinya memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan camera works. Yang selanjutnya yaitu ada aplikasi proses editing. Yang pertama ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, Camtasia Studio, dan Filmora. Lalu selanjutnya bab 6, manipulasi video dengan menggunakan fitur-fitur efek Adobe Premiere. Materi teknik pengolahan video. Adobe Premiere Pro memiliki fitur-fitur penting, antara lain capture atau perekam video, monitor, trim atau alat pemotong klip, monitor, dan titler atau pembuat teks judul. Pada efek-efek video Adobe Premiere Pro terdapat keyframe seperti yang terdapat pada Adobe After Effects, atau cara menganimasikannya juga hampir sama. Yang pertama adalah title. Pada title Anda bisa membuat teks judul atau title dan mengubah properti dari teks itu seperti mengubah bentuk huruf, memberi dan mengubah warna, memberi kontur, garis luar atau outline, membuat animasi pergerakan atau animasi teks berjalan, atau roll and or crawl. Bisa juga untuk memberi shapes atau bangun datar agar tampilan judul atau teks video terlihat lebih menarik. Tahap terakhir adalah export atau output atau menyimpan proyek dalam bentuk video dan didistribusikan ke berbagai media yang bisa menampilkan format video. Lalu selanjutnya ada transisi. Transisi adalah perpindahan video dari satu klip ke klip berikutnya. Transisi digunakan agar ketika perpindahan video tidak patah atau menjadikan perpindahan video lebih halus, tetapi tidak setiap video diberikan transisi. Atau dengan kata lain, transisi digunakan pada momen-momen tertentu saja sesuai keinginan sang editor. Yang bab 7 yaitu konsep suara dan audio. Suara atau sound adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dengan hertz.
Hz atau amplitudo atau tekanan suara dengan pengukuran dalam desibel. Batas suara yang dapat didengar oleh telinga manusia kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo umum dengan berbagai variasi dalam kurva responsnya. Suara di atas 20 Hz disebut ultrasonik dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Voice ini sebenarnya sama dengan data tetapi dengan menggunakan suatu cara bisa diterjemahkan oleh mesin menjadi suara. Ini adalah beberapa format video. Yang pertama yaitu ada AVI, Audio Video Interleave. Salah satu format file yang paling populer karena sering digunakan sebagai format film atau video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Yang kedua yaitu ada MP4. MP4 merupakan format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Kompresi yaitu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. YouTube menjadi website yang membuat MP4 semakin digunakan karena ia menggunakan ekstensi MP4 selain MKV sebagai format file standar pada setiap video yang mereka sediakan. Yang ketiga yaitu ada MPG atau MPEG pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering ditemukan di VCD atau DVD yang dulu sering digunakan. Yang terakhir yang keempat yaitu ada GFV. Format GFV saat ini menjadi salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet. Format ini digunakan sebagai pengganti dari ekstensi GIF yang dikenal tidak efisien dan memiliki ukuran file yang sangat boros. GIFV dikenal sebagai ekstensi yang sangat hemat namun mudah untuk digunakan tanpa suara dan nyaman untuk ditayangkan berulang-ulang kali. Salah satu situs besar yang menggunakan format ini sebagai format default adalah 9GAG. Selanjutnya bab 8 yaitu menganalisis audio untuk dipadukan dengan video. Sebagai pengguna aplikasi editing video, pasti kita mengetahui salah satu software yang sangat sering digunakan oleh para profesional maupun pemula, yaitu Adobe Premiere Pro. Software ini memiliki banyak fitur menarik yang dapat membantu kita dalam dunia editing video. Jika kita tertarik dengan dunia editing perfilman, short movie, maupun sinematik, software Premiere Pro ini bisa menjadi pilihan. Premiere Pro ikut andil dalam beberapa karya besar yang dipakai oleh broadcasters untuk BBC, The Tonight Show, dan proyek film seperti Captain Aboard, Deadpool, A Ghost Story, Gone Girl, The Florida Project, dan Terminator Dark Fate. Bab 10 ada dasar pembuatan film. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah temukan ide cerita. Kalau tak ada ide cerita, walaupun Anda punya kamera yang mahal dan bagus, film tak akan tercipta. Untuk itulah dalam proses produksi film, langkah pertama adalah temukan ide cerita. Usahakan cerita dengan ide yang baru dan unik, belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua itu ada riset. Riset ini tak kalah penting. Riset inilah yang membawa film mempunyai reputasi yang tinggi. Apalagi kalau Anda sedang ingin membuat film bergenre sejarah. Riset ini bisa dilakukan dengan misalnya membaca referensi buku-buku literatur yang mendukung film tersebut, atau bisa juga misalnya dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh atau ahli yang terkait dengan tema film yang sedang digarap. Yang ketiga yaitu ada casting. Ini terkait dengan rekrutmen tokoh, proses seleksi dan pencarian tokoh berbakat yang akan memerankan film tersebut, baik itu tokoh utama maupun tokoh tambahan. Dalam beberapa adegan
mungkin akan terjadi adegan ekstrem seperti perkelahian atau adegan ekstrem lainnya. Untuk itu diperlukan tokoh pengganti dalam proses ini. Yang keempat ada syuting. Proses ini adalah tahap pengambilan gambar. Dalam proses ini sang sutradara menjadi ujung tombak dalam mengarahkan kameramen melakukan kerja-kerja. Memang, kameramen pasti punya cukup keahlian yang mengambil gambar, tapi sang sutradara lah yang menentukan bagaimana sudut pandang pengambilan gambar mana yang harus ditonjolkan. Begitu juga saat syuting ini, sang sutradara juga mengarahkan tokoh-tokoh atau pemeran film tersebut agar sesuai dengan skenario yang telah disusun. Yang terakhir yaitu ada editing. Inilah tahap akhir proses produksi film. Saat pengambilan gambar mungkin terjadi kesalahan. Dalam tahap inilah Anda atau tim Anda bisa melakukan editing atas sebuah film. Editing ini sebenarnya adalah proses menggabungkan adegan-adegan film yang telah diambil gambarnya sebelumnya, menambah efek-efek dalam adegan yang terekam, atau mengurangi atau mengkat adegan-adegan yang tidak perlu atau kurang perlu. Nah, setelah selesai proses pengeditan ini, saatnya film diedarkan ke publik. Bab 10. Dasar pembuatan film. Pada umumnya, cara pembuatan film sama saja, tidak terlalu memusingkan. Mungkin yang akan menjadi tantangan adalah bagaimana mewujudkan step by step pembuatan film tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dasar yang bisa Anda tepati. Pertama, yaitu buatlah ide. Carilah ide yang menarik, yang sensasional dan tidak pasaran. Biasanya orang suka menonton film karena merasa ada bagian dari film itu yang dekat dengan dirinya. Carilah tema yang unik tetapi dekat dan familiar di hati masyarakat. Selanjutnya, buatlah sasaran ide kita. Setelah mendapatkan ide, kita tentukan film kita mau ditujukan untuk siapa: mahasiswa, pelajar, anak-anak, keluarga. Bila kita sudah menemukan segmen yang tepat, akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan alur cerita. Selanjutnya, 3 sinopsis film. Tak akan ada sebuah film yang bagus tanpa sinopsis. Bahkan film dokumenter pun memerlukan sinopsis untuk narasi dan menggambarkan cerita apa yang akan diusung. Buatlah sinopsis yang ringkas, padat, jelas, langsung pada sasaran, konflik yang jelas, dan ending yang mengejutkan. 4. Naskah skenario. Bila film telah selesai, buatlah skenario. Anda bisa meminta orang lain untuk menulis. Lalu Anda mengurusi hal lain atau Anda tulis sendiri skenario Anda. Setelah skenario jadi, mulailah membuat film. Selanjutnya, 5. Mulai membuat film. Tentukan storyboard film kita, tentukan lokasi, cari view yang bagus untuk lokasi agar sesuai dengan tempat yang diinginkan dalam skenario. Tempat yang sesuai mendukung cerita. Lalu ke-6, siapkan alat-alat teknis, siapkan kru, siapkan lampu, kamera, setting properti, kostum, make up, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ke-7, tentukan budget. Setelah menentukan apa dan siapa yang kita inginkan, kita bisa memulai membuat batch atau anggaran film. Tetapi lebih baik budget sudah disiapkan sejak awal. Yang ke-8, syuting dan editing. Setelah mendapatkan izin dan lain sebagainya, Anda bisa memulai syuting. Begitu selesai syuting, adegan-adegan film diedit berdasarkan urutan scene di dalam skenario. 9. Review dan revisi. Review, lihat ulang hasil film yang sudah Anda buat. Lalu revisi bila ada bagian scene yang jelek, bisa Anda buang. Bila ada scene yang kurang, bisa Anda tambahkan yang baru. Lalu selanjutnya buat promosi. Siapkan media untuk promosi seperti spanduk, iklan, trailer, pamflet, poster, dan lain-lain. Lalu selanjutnya masukkan dalam DVD. Setelah film Anda finish, Anda bisa memasukkan dalam keping DVD dan gandakan keping DVD itu untuk keperluan pribadi, distribusi, atau promosi. Alur pembuatan film atau video pendek. Di bawah ini adalah 5 tahap kunci
dalam pembuatan sebuah film dari ide awal hingga akhirnya dipertontonkan di layar lebar. Yang pertama yaitu ada development, disinilah proyek lahir. Ini adalah tahap pembuatan, penulisan, perorganisasian, dan perencanaan sebuah proyek. Dalam pengembangan, anggaran awal dibuat, pemeran utama dilampirkan, materi utama ditentukan, lokasi yang disepakati, dan beberapa draft naskah sudah dapat dimulai ditulis. Praproduksi. Praproduksi atau pra seperti namanya adalah di mana skrip mulai dibentuk, anggaran disesuaikan, aktor mulai dicari, lokasi dipersiapkan, kru yang akan terlibat mulai ditunjuk, jadwal syuting disusun, set dirancang atau dibangun, kostum dibuat dan dipasang, dan semuanya untuk lakukan sembari dengan perencanaan hari syuting. Tahap praproduksi ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan dari lampu hijau awal proyek hingga saat kamera benar-benar mulai merekam. Saat hari syuting semakin dekat, kru juga akan bertambah sekitar 2 hingga 8 minggu sebelum syuting dimulai. Yang ketiga yaitu ada produksi. Tahap produksi adalah ketika semua yang sudah dipersiapkan sebelumnya akhirnya mulai dieksekusi. Penulis, sutradara, produser, dan banyak pemikir kreatif lainnya akhirnya melihat ide-ide mereka terekam dalam film satu demi satu, meskipun sangat penting untuk film dan di mana sebagian besar anggaran dialokasikan. Tahap produksi adalah proses tersingkat dari 5 fase ini. Produksi adalah waktu tersibuk karena pembengkakan jumlah kru dan hari menjadi terasa lebih lama. Semua ini bertujuan agar produksi berjalan seefisien mungkin dengan semua peralatan dan lokasi yang sudah disewa. Yang keempat yaitu ada pasca produksi. Disinilah footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan disiapkan untuk didistribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang kru syuting pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Yang terakhir yaitu ada distribusi. Tahap strategi distribusi yang ketat dan kuat. 4 tahap produksi lainnya akan terasa sia-sia setidaknya dari perspektif bisnis. Distribusi adalah tahap akhir dalam proyek bagi produsen yang ingin menghasilkan laba atas investasi. Bisa dari distribusi bioskop, penjualan di jaringan TV atau layanan streaming, atau rilis langsung ke DVD. Oke, sekian kami berdua. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.